Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video materi kali ini materi yang akan kita bahas di mata kuliah Bisnis Intelijen, yaitu mengenai visualisasi data pada data time series. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui lebih dalam ya tentang time series analysis, baik itu tentang visualisasinya, kemudian tentang bagaimana menganalisisnya dengan metode time series dan sebagainya, itu kalian bisa coba melihat Kerantax view-nya punya Air Project ya. Ini ada linknya, nanti silahkan bisa dicek ya. Oke, sebetulnya apa sih bedanya data yang series dan juga data time series dengan data-data yang lainnya? Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang time series ya, time series itu adalah sebuah series dari data-data poin atau poin-poin data di mana setiap data itu dia berasosiasi atau memiliki hubungan dengan namanya adalah timestamp. Jadi masing-masing data, masing-masing individu itu dia memiliki hubungan atau dia berasosiasi dengan waktu. Nah, itu bedanya time series data dengan data-data selain data time series. Nah, apa saja contoh-contoh dari data time series ya? Contohnya cukup banyak ya. Ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah tentang stock price ya, tentang harga-harga saham, tentang exchange rate ya, tentang nilai tukar, ada interest rate, inflation rate, national GDP dan sebagainya. Kemudian bisa juga mengenai population ya, tentang jumlah penduduk tiap tahunnya, kemudian tentang jumlah curah hujan, kemudian temperatur harian dan sebagainya. Baik itu di bidang meteorologi, kemudian di bidang finansial, itu sangat banyak sekali contoh-contoh data time series. Nah, di sini tadi suatu data series ya atau data-data point ya, di mana data point ini timestamp-nya itu ada bisa kita bagi berdasarkan beberapa kategori waktu ya. Misalkan saja yang pertama ada daily ya, ada daily data, jadi data-data harian yang data itu tersimpan secara periodenya adalah periode harian, kemudian periode weekly atau mingguan, periode monthly bulanan, quarterly setiap 4 bulanan, kemudian ada annually setiap tahunan. Ada juga data-data yang bisa disimpan itu adalah periode waktu jam ya. Jadi per jam itu juga ada. Jadi bisa jam, bisa daily, weekly, monthly, atau annually. Nah, kurang lebih data-data series itu adalah data-data yang dimana variabelnya itu memiliki hubungan dengan waktu. Nah, di materi kali ini saya akan membahas mengenai dua hal ya, visualisasi data untuk data yang single data series dan juga nanti bagaimana kalau kita punya multiple data series, kemudian bagaimana memvisualisasikannya. Nah, ini contoh yang pertama adalah data single data series ya. Jadi di sini adalah contoh tentang daily stock price ya, harga saham harian. Nah, ini saya mengambil contohnya adalah data saham dari Bank BNI ya, dari closing price Bank BNI. Periode waktunya yang saya simpan ini untuk periode waktu 2 tahun. Nah, yang pertama, kalau kalian mengikuti video ini ya, silahkan kalian bisa download dulu datanya. Download data bisa melalui banyak web ya. Ini salah satunya ada dari investing.com. Di investing.com itu sangat banyak ya data-data sahamnya. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, data-data ini juga ada berdasarkan kelompoknya ya. Data-data yang masuk di kelompok misalkan blue chip, kemudian data-data Nikkei dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada banyak, nanti silakan bisa kalian pilih. Kalau tadi saya memilih yang Bank BNI. Nah, yang ini ya.
Bank BNI. Kemudian untuk mendownload datanya, kalian bisa cek dulu ya. Hmm, periode waktunya baik, ini kalau misalnya mau download data itu bisa masuk di ini ya, umum, kemudian ringkasan, ini kita bisa cek ya. Nah, ini kalau mau lihat data historisnya bisa ada di sini. Jadi itu tadi muncul yang di grafik, kemudian kita masuk ke umum, kemudian ada data historis. Nah, dalam data historis ini kita bisa memilih ya data yang mau kita analisis itu apakah data harian, mingguan atau bulanan. Misalkan di sini saya contohnya adalah data daily ya. Saya contohkan data harian, kemudian ini saya cek untuk 2 tahun ya. 2 tahun berarti mulai 2021 Agustus ya sampai dengan 2023 ya. Ini untuk data 1 tahun. Kemudian tinggal di-download saja ya. Kalau sudah di-download, nanti sudah tersimpan. Nah, kalau sudah kita import datanya ke R. Nah, ini adalah sintaks ya, dimana kita ingin melakukan visualisasi data dengan menggunakan RStudio. Saya langsung pindah ke R saja ya. Ya, jadi ini ya sintaksnya. Yang pertama kita lakukan adalah import data. Ya, import data kita bisa melakukan banyak hal ya. Misalnya di sini saya masuk session, kemudian saya mau set working directory dulu. Saya choose directory-nya, kemudian saya masuk ke di sini di folder saya yang menyimpan data saya, kemudian saya open. Ya. Nah, ini ada set WD-nya, bisa kita kopikan dulu ke atas. Saya masuk di sini. Ya, kalau sudah set directory, ini kemudian kita masuk ke file. Nah, di file ini maka akan muncul file-file yang terdapat di set directory kita. Nah, untuk datanya ya, datanya ini ya, data historis. Kemudian kita klik kanan, atau kita klik ya, kita klik kiri ya. Kemudian ini ada import dataset, kita import. Nah, ini otomatis dia akan tampil seperti ini ya. Nanti yang akan kita gunakan adalah data yang terakhir ini ya, data closing sama tanggal ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini ada kode previewnya. Kalau misalnya kita mau masukkan di sintaks kita bisa kita copy, kemudian kita import. Nah, ini sudah masuk ya data historis BBNI, sudah muncul. Ini ada tanggal terakhir, pembukaan, tertinggi, dan terendahnya. Kita akan menggunakan variabel tanggal dan juga variabel yang terakhir. Nah, sebelumnya saya mau copy dulu kode yang tadi supaya tersimpan. Baik. Nah, di sini sudah, ini saya hapus dulu aja semuanya. Saya running lagi ya. Saya running lagi. Oke. Nah, ini data historisnya sudah muncul. Nah, kemudian saya lihat ya, kita cek ya variabel di dalam BBNI. Oke, di sini saya, oh iya, kita ulang lagi aja ya. Saya hapus dulu. Jadi saya mau memberi nama datanya adalah BBNI, jadi kita import lagi. Kemudian memberi namanya di sini ya, name-nya kita berikan nama BBNI saja. Dan kita import. Oke, ini sudah tersimpan di variabel datasetnya adalah BBNI.
Kalau sudah BBNI, kemudian kita lihat ya variabel BBNI ini tipe datanya apa saja. Nah, kita lihat di sini untuk yang untuk tanggal ini tipe datanya adalah karakter. Kemudian terakhir ini adalah numerik ya, dan sebagainya. Nah, syarat pertama yang perlu kita perhatikan di dalam data, kalau kita ingin memvisualisasikan data ya, data variabel time atau variabel waktunya itu harus bertipe date ya. Nah, ini tipenya masih karakter, berarti kita perlu merubah ya. Kita perlu merubah tipe data tanggal ini ke variabel bertipe date. Nah, di sini saya mau merubah tipe data variabel date dan membuat data frame baru yang isinya hanya waktu ya, date atau time dan closing price. Nah, di sini saya simpan di variabel data BNI dan data frame. Di sini ada time ya. Ini saya mau membuat variabel tanggal saya tadi saya simpan di variabel time namanya. Nah, untuk merubah merubah tipe format data ini saya pakai sdate ya, D-nya besar, sdate, kemudian BNI, kemudian variabel dari bank BNI tadi variabel yang tanggal ini ya. Kemudian format. Nah, formatnya di sini ya, formatnya di sini adalah kita menyesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi ini ada date dulu ya, tanggal, kemudian month, kemudian ini ada year. Berarti formatnya adalah persen ya, persen D slash ya, karena di sini ada garing ya. D garing month garing persen Y. Nah, ini nanti D itu merujuk apa, M apa, Y apa, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah variable price. Variable price di sini saya mengambil data yang variabel terakhir ini. Oke, kalau misalkan kita run ya. Oke, kita coba BNI. Oh ya, beda ya. Oke, price ya terakhir. Run. Ya, ini sudah muncul ya data BNI-nya. Nah, di sini ada time, ada price. Sekarang kita cek apakah time ini sudah berubah. Ini tetap sama ya. Time-nya adalah 22 September 2023. 22 September 2023. Cuman sekarang kita cek. Nah, kita lihat ya, ini variable time ini sudah berubah, tipe datanya adalah date. Yang sebelumnya adalah tipe datanya karakter. Jadi wajib ini tipe datanya harus berupa tipe data date. Nah, selain itu, selain menggunakan sdate, kita juga bisa menggunakan library lubridate ya. Ini library lubridate ini lebih simple biasanya. Nah, di sini saya mau simpan di data BNI 2 ya misalkan ya. Ini tadi hanya tanggal ya, BBNI, kemudian tanggal. Nah, untuk library lubridate itu ini ada JMY. Di lubridate itu ada yang coba kita cek ya di help. Kita lihat lubridate. Nah, di lubridate itu ada 3 ya, ada YMD, ada MDY, ada DMY. Nah, ini menyesuaikan. Jadi kalau misalkan data kita adalah tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun, maka ini adalah kita menggunakan date, month, kemudian year. Kalau month-nya dulu, kemudian tanggalnya baru tahunnya, maka pakainya adalah MDY. Kalau tahunnya dulu, kemudian ini mau kita rubah menjadi tipe data date, maka harus menggunakan yang YMD ya, bedanya. Nah, karena ini data kita itu adalah tanggal, date, month, year, maka kita menggunakan fungsinya adalah fungsi DMY. DMY ya. DMY.
Oke, ini coba kita running yang data BNI 2. Oh ya, Bridget-nya belum diaktifkan. Nah, ini maka akan sama ya, datanya akan sama dengan yang data BNI. Sama. Nah, nanti akan gunakan salah satu saja. Oke. Kalau sudah, kemudian kita di sini bisa melakukan plotting ya. Kalau sudah datanya sudah siap, kita akan plot time series-nya. Kita akan membuat time series plot dengan menggunakan ggplot2 ya di sini. Jadi untuk merunning apa yang ada di sini ya, kita memerlukan package ini ya. Package ggplot2 kita aktifkan dulu, kemudian ada juga package ggmix ya. Ini nanti untuk membuat modifikasinya kita memerlukan library ini. Kalau misalkan belum diinstal, bisa diinstal dulu. Oke. Kemudian kita masuk ke membuat plot time series ya. Nah, membuat plot time series ini kita dengan menggunakan ggplot ya, fungsi ggplot, kemudian datanya kita menggunakan data BNI, kemudian estetiknya ya. Estetiknya di sini X-nya adalah time ya. Jadi yang X-aksisnya itu nanti adalah waktu, kemudian Y-nya ini adalah price ya. Nah, kemudian membuat plot time series kita menggunakan geomeline ya. Geomeline, kemudian kita bisa memasukkan di sini color blue. Misalkan ini kita hapus dulu. Nah, untuk yang sederhananya seperti ini ya. Sederhananya seperti ini. Ini saya simpan dulu di sini. Misalkan Xlab-nya juga tidak perlu ya. Nah, kita bisa sederhana, kita bisa hanya dengan menggunakan ggplot, data BNI ini, kemudian geomeline. Mungkin kalau kita running, kemudian kita print P. Nah, maka tampilan time series plotnya kita ya sederhana tanpa ada modifikasi itu seperti ini. Bisa kita lihat ya di sini harganya ini mulai dari satuan ya, karena itu tadi satuan tersimpannya. Ini 9, sepertinya ini salah ya. Harusnya 9 ribuan sekian karena ini titiknya jadi koma. Kita cek dulu ya. Oke, ini udah ketemu ya caranya untuk membuat. Nah, di sini titiknya ini tadi terdeteksi ini kalau di R itu titik itu koma ya. Jadi cara merubahnya adalah kita lihat lokal ini konfigur, kemudian desimal marknya kita ganti dengan koma. Nah, oke. Nah, kalau sudah begini kita import ya. Kita import ini datanya tadi kita berubah jadi oke. Oke, kemudian kita cek lagi ya, kita ubah yang ininya. Kalau sudah, kita masuk ke plottingnya. Nah, ini sudah sesuai ya, ini sudah sesuai dengan harganya adalah ribuan ya, 9.000, 5.000 dan sebagainya. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa tambahkan tadi ya, misalkan kita geomeline-nya mau kita berikan warna, berarti color blue. Kemudian tadi kita tambahkan di sini adalah Xlab ya. Xlab-nya misalkan time, mau kita rubah jadi date, bisa kita tambahkan date. Ya, kita running. Nah, ini garisnya sudah berubah menjadi biru ya. Nah, ini yang sederhana, kalau kita bisa melakukan modifikasi ya. Dari data ini kita bisa modifikasi. Nah, modifikasi yang pertama ya, modifikasi yang pertama di sini kita menggunakan fungsi scale xDate ya. Scale xDate di sini kita mau menambahkan atau merubah skala x-nya ini
Kemudian ada date labels ya. Date labels ini adalah persen %B, persen %Y, kemudian ada date breaks-nya, ada 2 months. Nah, ini kita running dulu 2 ini ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi labelnya ya yang sebelumnya itu hanya 22, ini yang default ya. Kemudian kita tambahkan date labelnya lebih banyak lagi ya. Bisa September 21 dan sebagainya. Nah, ini persen %B, persen %Y itu kalau itu seperti apa kita bisa cek di sini ya. Nah, jadi di dalam R itu kalau scale X date-nya itu kita pakai persen %B, persen %Y, kita cek di sini. Persen %B kecil itu adalah untuk abbreviate month name, yang ini berarti singkatan ya. Jadi nama bulannya itu disingkat Sep, kemudian Januari, Jan, kemudian Februari, Feb, dan seterusnya. Itu pakai persen %B. Tapi kalau ingin full month name itu bisa pakai persen %B. Persen %B besar. Kalau misalnya persen Y besar, ini adalah tahun semuanya 4 digit ya, 4 digit. Kalau misalnya mau 2 digit aja itu ada persen Y. Kemudian ini kalau M kecil ya, kalau month, M kecil itu dia bulannya adalah disimbolkan dengan angka ya, number. Kalau date itu berarti persen D, kalau H itu H besar itu adalah persen H. Ini kalau 24 jam ya, pakai H besar. Kalau yang 01 sampai 12 itu pakai persen I. Ini minute itu M besar itu adalah minute ya. S itu second, S integer ini apa? Kalau A itu hari ya, day. Kalau A kecil itu singkatan hari. Ini ada simbol-simbolnya. Silahkan nanti bisa kalian cek atau kalian pilih yang mana yang kalian suka. Nah, pembentukan date label ya bisa kalau ini berarti persen %B month kemudian spasi ya, dia akan menyesuaikan. Ada spasinya dikasih spasi. Kalau ada garis miring atau garis strip maka dia akan garis strip. Oke, kita kembali ke R kita ya. Nah, ini misalkan saya mau pakai persen Y gini ya, Y kecil, kemudian ini mau ditambahkan aksen seperti ini. Nah, maka ini akan ada ya September 21 dan sebagainya. Kalau mau garis miring, bisa juga garis miring ya. Nah, September 21 dan seterusnya. Oke, saya pakai yang aksen aja ya. Nah, September 21 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada tem minimal ya. Tem minimal ini dari tambahan untuk apa? Kita cek di sini. Tem minimal ini adalah untuk modifikasi ya. Jadi backgroundnya menjadi putih ya. Yang awalnya tadi ada background warna abu-abu, kalau pakai tem. Ya, ini akan ada ininya berubah menjadi putih. Untuk tema itu ada banyak ya. Jadi selain tem minimal itu kalian juga bisa pakai tema lainnya. Nah, ini ada banyak ya, ada black and white, ada classic, dark, gray, light, replace dan sebagainya. Ini kalau misalnya kalian mau cek yang klasik ya, bisa kalian lihat. Nah, kalau klasik itu dia tidak ada grid-nya ya, semua blank putih. Kemudian kalau kita mau cek yang grey ya, grey ini balik lagi ke yang default ya. Nah, seperti yang default tadi. Sini saya mau pakai yang minimal saja. Nah, ini yang minimal. Nah, kemudian di sini kita juga bisa membuat ini misalkan ini saya mau rubahnya pakai yang B, kemudian yang G ya. Nah, ini kalau gini kan nanti kelihatan modifikasi lanjutannya. Nah, ini kan tidak ketumpuk-tumpuk ya. Legendnya ini ketumpuk ya, September ketumpuk, kemudian ini ketumpuk. Nah, caranya supaya tidak tertumpuk, kita bisa memiringkan ya, memiringkan aksisnya ini, labelnya, dengan menggunakan fungsi temp ya, kemudian axis.text.x ya.
Ini ada elemen teks. Nah, ini kita buat angle-nya adalah 50 derajat ya. 50 derajat, justifikasinya adalah 1. Coba kita running. Nah, maka dia akan miring sebesar 50 derajat kemiringan. Nah, kalau gini kan lebih terlihat ya, supaya dia tidak tertumpuk dengan kata-kata yang sebelumnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan geometry line. Geometry line ini untuk apa? Geometry line ini adalah untuk menambahkan garis ya. X-intercept, S-date ya. Ini S-date ini berarti kita mau menyimpan atau meletakkan garisnya di tanggal berapa. Kemudian ada line type, color berapa, line width-nya 2. Kita coba. Nah, maka dia akan ada garis potong titik-titik karena saya line type-nya saya ambil 2 ya. Line type 2 itu berarti dia dash ya, garis patah-patah, putus-putus, patah-patah. Garis patah-patah ini terlihat di bulan Januari 2022. Ini sebagai apa? Sebagai misalkan kita ingin menandai untuk misalnya di Januari 2022 itu ada kejadian tertentu misalkan ya. Misalnya ada COVID, nah kita bisa kasih tanda, oh di periode ini mulai terjadi COVID-19, kemudian di periode ini COVID-19 sudah mereda. Itu kita bisa memberikan tanda garis seperti ini. Nah, kemudian ini ada juga ya. Di sini kita bisa memberikan stat peak ini adalah untuk memberi. Oke, kita coba aja ya. Nah, stat peak ini adalah kita melihat titik-titik yang tinggi. Titik-titik tertingginya ada di mana. Nah, ini bisa muncul seperti ini. Kemudian kita memberi tambahan lagi stat peak-nya, diberi label ya. Diberi label tanggal. Ini diberi label tanggal berapa. Atau kita juga bisa melihat labelnya, nggak perlu tanggal misalnya ya. Misalnya hanya month sama year saja. Plus ya. Oh, sorry. Harus semua. Nah, ini akan muncul ya. Ini saya belum tahu kalau misalnya kita hanya ingin yang beberapa periode tertentu saja seperti apa, saya masih belum tahu. Di sini kalau menggunakan fungsi stat peak itu kita melihat semua ya. Jadi akan banyak yang muncul. Jadi puncak-puncaknya itu ada di periode mana saja. Ya kalau seperti ini jadinya tidak terlihat ya. Misalkan kita mau lihat yang paling tinggi, misalkan ada di sini, kemudian ada di sini saja itu tanggal berapa. Nah, kemudian ini ada tambahan lagi ya. Ini ada tambahan. Kalau ini untuk yang teksnya ya, memberikan informasi teks. Dan kalau yang terakhir ini, kalau yang terakhir itu kita menambahkan ini ya, titik-titik biru di bawah. Yaitu pakai fungsi geom, kemudian rak, ada span, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa pilih, mau tidak menampilkan ini juga bisa ya, hanya yang atas tadi juga bisa. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu pakai valley ya, valley itu untuk memunculkan yang di bawah. Kalau peak tadi puncak ya, kalau yang valley itu ya ini pakai geom v-line dan juga geom h-line ya untuk memunculkan peak dan valley-nya. Nah, ini kalau yang valley itu nanti dia akan ada yang di bawah, garis yang data yang rendah. Kalau peak itu yang puncak, kalau valley itu yang rendah. Nah, ini titik-titiknya ada yang titik-titik yang dia menurun ya. Titik-titik yang menurun di periode mana saja. Ya, itu tadi untuk yang modifikasi data yang pertama. Untuk modifikasi sebetulnya sangat banyak ya. Fungsi-fungsi modifikasi, nanti kalau mau ada tambahan lainnya kalian bisa cari referensinya sendiri ya.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana untuk membuat multiple graph ya, atau grafik yang lebih dari satu data series. Nah, di sini ada contoh ya, misalkan di sini saya mau pakai data economic long ya, economic long. Ini sudah diinstal, kita run dulu yang di PLR. Nah, kita cek data economic long ya, economic long. Kita cek datanya ya. Data muncul di kita. Nah, jadi data economic long ini adalah, kita lihat tipe datanya. Nah, ini date-nya sudah tipenya date ya. Kemudian ada variabel karakter, ada value, ini numerik. Oke. Nah, untuk membuat beberapa multiple data series ke dalam satu plot, itu yang perlu kita perhatikan adalah kita meletakkan datanya itu di dalam satu kolom. Kemudian ini kita membedakannya adalah kita menambahkan variabel di sini. Misalkan ini adalah untuk variabel kategori PCE ya, nilainya. Ini nilainya, ini untuk date-nya. Dan date-nya ini harus sama ya. Jadi date antara variabel PCE dan lainnya itu harus sama. Misalkan diawali dari 1967-701, data yang kedua juga date yang sama. Nah, ini ada PCE, nah ini berbeda lagi ya. Ini variabel pop. Untuk date-nya dia mulainya sama. Nah, ini value-nya. Ya, jadi datanya itu diletakkan di dalam satu kolom. Seluruh data yang ingin kita ini kemudian dibedakan dengan variabel kategorik di sini. Oke. Nah, ini misalkan saya mau mengambil data PCE, variabel PCE sama variabel unemployed saja ya. Nah, ini ada data di F2. Nah, yang ada data PCE dan variabel unemployed untuk data mulai dari periode Januari 2000. Nah, jadi mulai Januari 2000, 1 Januari awal Januari 2000 sampai data yang terakhir. Ini ada PCE-nya, ini ada unemployed ya. Ini periodenya sama ya. Yang harus diperhatikan. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa melakukan plotting. Nah, di sini plotting misalkan df-nya data 2, kemudian date ya. Date, x-nya date ya, y-nya adalah value. Nah, baru di sini color. Berarti nanti color itu berarti tiap variabel itu dibedakan dari warnanya. Kita coba ya. Oh, sorry. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini ada dua series ya. Series pertama adalah untuk yang variabel PCE, ini series yang kedua untuk variabel unemployed. Nah, ini dilihat waktunya ini harus sama ya, karena yang kita akan memplotting dua series data dengan waktunya harus sama. Jadi kalau misalnya di awal Januari 2000, ini juga sama-sama Januari 2000. Februari 2000 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya mau menambahkan legend position-nya, bisa kita tambahkan pakai fungsi temp. Nah, ini akan berubah di bawah ya legend-nya. Nah, ini saya mau kasih contoh untuk misalnya datanya adalah data IPM ya. Jadi saya mau pakai data IPM. Nah,
Jadi ini data indeks pembangunan manusia, ya ini kalau misalkan kalian mencari data di BPS, kemudian kalian save, itu data indeks pembangunan manusia dibedakan berdasarkan kotanya, ya ada kota Kediri, Blitar, Malang, ini ada datanya berdasarkan periode waktu. Nah kemudian syaratnya tadi adalah kita meletakkan datanya, misalnya yang ingin kita plotting adalah IPM. Nah, data IPM di masing-masing kota itu harus kita letakkan di dalam satu kolom. Nah, ini misalkan saya di sini ambil 3 kota ya, Kediri, Blitar, dan Malang. Nah, ini sudah saya letakkan di dalam satu kolom. Kemudian ini kotanya untuk membedakan variabel kota. Nah, ini adalah periode waktunya. Nah, ini akan saya import ke R, saya copy, kemudian saya pakai redalim saja ya. Nah, ini akan masuk ya data 2, udah masuk di sini. Ini year, IPM, ini kotanya. Oke. Nah, kalau sudah ya,